Kembali bersama kami pemirsa, libur lebaran ribuan wisatawan maupun pemudik yang datang dari berbagai daerah ramai memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selain untuk menikmati suasana, mereka juga menyerbu teras Malioboro untuk berburu baju batik, kaos khas Jogja, serta pernak-pernik untuk oleh-oleh. Ribuan wisatawan sejak pagi memadati kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan. Para wisatawan berburu oleh-oleh baju batik, kaos khas Jogja, dan pernak-pernik lainnya di kawasan yang menjadi pusat wisata dan belanja ini. Dari Pekalongan. Ini dalam rangka libur lebaran atau mudik atau gimana? Lebaran sambil nengokin adik. Ke Malioboro ini apa yang dicari nih, Bu? Jalan-jalan aja sih, Pak. Cuman sekalian mau nyari oleh-oleh. Di tengah keramaian pengunjung diingatkan untuk selalu berhati-hati dan juga jangan lengah mengawasi anak Anda. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, masih dalam momen libur lebaran dan cuti bersama, sejumlah tempat wisata menjadi tujuan wisata favorit bagi masyarakat untuk mengisi waktu liburan. Salah satunya yaitu Taman Marga Satwa Ragunan yang masih ramai dipadati oleh pengunjung. Sejak mulai dibuka pada H+1 Lebaran, Taman Marga Satwa Ragunan masih terus dipadati oleh ribuan pengunjung yang ingin mengisi waktu liburan mereka bersama dengan keluarga. Harga tiket masuk yang sangat terjangkau menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menjadikan Taman Marga Satwa Ragunan ini sebagai destinasi wisata untuk dikunjungi. Tidak hanya sebagai tempat wisata biasa, Taman Marga Satwa Ragunan juga bisa menjadi wahana edukasi bagi anak-anak untuk mengenal jenis dan juga nama-nama hewan. Pengunjung bisa melihat berbagai koleksi hewan, mulai dari mamalia, primata, reptil, dan berbagai jenis unggas. Kemungkinan sampai tanggal 7 ya, karena merupakan libur terakhir dari para pengunjung di libur lebaran ini. Kemungkinan tanggal 8 sudah mulai masuk kerja atau masuk sekolah. Namun demikian kami tetap prepare sampai dengan tanggal 13 ya. Di momen libur lebaran ini, Taman Marga Satwa Ragunan menampung sebanyak 8.000 hingga 12.000 pengunjung setiap harinya dengan harga tiket masuk sebesar Rp4.000 saja. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, membludaknya jumlah pengunjung di Ragunan, Jakarta Selatan membuat sejumlah orang tua luput mengawasi anak-anak mereka saat sedang bermain. Dan akibatnya pemirsa, ini 12 anak terlepas dari pengawasan orang tua hingga akhirnya diselamatkan ke kantor pusat informasi. Anak laki-laki berusia 7 tahun ini tak kuasa menahan tangis saat diselamatkan petugas ke kantor pusat informasi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Ia terus menutup wajahnya sambil terus memanggil kedua orang tuanya untuk menjemput. Sebelumnya anak ini terlepas dari pengawasan orang tua dan ditemukan petugas dalam keadaan kebingungan di tengah keramaian pengunjung. Setelah diumumkan melalui pengeras suara, bocah ini akhirnya dijemput orang tua. Membludaknya jumlah pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan sepanjang hari Rabu membuat sejumlah orang tua luput mengawasi anak-anak mereka. Sedikitnya 12 orang anak terlepas dari pengawasan orang tua hingga akhirnya diselamatkan petugas. Anak-anak ini terlepas saat bermain di sekitar kandang satwa dan beberapa di antaranya terdorong pengunjung lain. Ini main sama dia di taman anak. Oh gitu, terus? Ya udah, aku juga berdiam pulang nggak ada, tahu. Nah, Ibu tahunya ada di sini gimana tadi? Pasti di pusat informasi kalau itu mah. Nah, siapa aja ke sini, Bu? Ini sama kakaknya, sama kembarannya. Anak lagi main di taman anak situ. Oh gitu. Jadi tinggal pergi sama dia. Mana Bu ceritanya, Bu? Ini dia lari-lari ngunjukin mbahnya. Jadi dia udah pernah sama kakeknya. Terus di sana gitu. Nggak taunya kelepas sama itu saudaranya. Ini gimana tadi? Tanya-tanya sama petugas. Petugas yang di sana. Terus diarahin ke sini? Iya. Meski jumlah anak yang terlepas dari pengawasan terbilang kecil dibandingkan jumlah pengunjung, namun para orang tua diimbau untuk tetap waspada dan mengawasi anak-anak saat berlibur ke tempat wisata. Ada 12 anak ya. Kalau kita melihat ini memang selama ini belum bisa zero atau belum bisa anak itu tidak ada yang terpisah. Walaupun sudah kita lakukan langkah antisipasi ya, namun karena tingkat keramaian yang sangat luar biasa,
tetap terjadi anak, dan menurut kami ini adalah angka yang rendah ya dibandingkan dengan volume pengunjung yang sampai mencapai 88.000, dan tadi informasinya sudah sampai semua ke orang tua ya. Selain anak yang terlepas dari orang tua, petugas pusat informasi juga menerima laporan kehilangan mulai dari barang elektronik hingga dompet berisi uang tunai dan kartu identitas. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, dari kawasan Ragunan kita ke Monas, pemirsa, yang masih menjadi favorit warga Jakarta. Pengunjung bahkan berdesakan berebut naik bus wisata yang akan membawa mereka keliling Monas. Ratusan orang saling berdesakan naik bis wisata gratis yang akan membawa penumpang keliling ibu kota, termasuk Monas. Selama libur Lebaran, penumpang bis wisata gratis ini melonjak mencapai 2.000 orang per hari. Tak hanya dari Jakarta, ada juga warga dari luar Jakarta yang ingin menjajal bis wisata gratis untuk menikmati pemandangan kota Jakarta. Iya, mau pengen naik mobil bis tingkat ini. Bis tingkat itu ya. Sama siapa aja, Pak? Sama adik. Sama keluarga ya? Iya. Umurnya apa? Baru pertama kali. Rencananya mau kemana? Rencana sih mau ke Perpustakaan Nasional, cuman mau naik ini dulu, nyobain. Ada 4 rute bis wisata gratis, yakni BW1 dengan rute Kali Besar Museum Bank Indonesia, BW2 membawa pengunjung keliling Monas, BW4 rutenya sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, dan BW9 melayani rute Kota Tua dan kawasan Pantai Indah Kapuk. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 4 hari usai Lebaran, masyarakat banyak yang memanfaatkan sisa waktu liburan ke sejumlah destinasi wisata. Kawasan Ancol yang berada di Jakarta Utara masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi warga Jabodetabek di momen libur Lebaran kali ini. Sejak Jumat pagi, kawasan wisata Ancol Taman Impian di Jakarta Utara kembali ramai pengunjung yang datang untuk menghabiskan sisa waktu libur Lebaran. Kawasan pantai di Ancol Taman Impian dipadati pengunjung yang menghabiskan waktu bersama keluarga, baik bermain wahana air, bermain pasir, hingga sekedar bersantai di pinggir pantai. Sejumlah pengunjung menyebut destinasi wisata Ancol di Jakarta Utara ini menjadi favorit untuk menghabiskan masa libur Lebaran bersama keluarga karena lokasinya yang tidak jauh dan juga mudah diakses, serta biaya masuk yang terjangkau dengan berbagai fasilitas yang bisa dinikmati. Libur Lebaran aja sih. Oke. Iya. Asal dari mana semua? Dari Depok. Oh, Depok. Ini emang sengaja khusus datang ke Ancol atau gimana? Iya, dari rumah langsung ke sini. Ini mau ngapain aja nih hari ini? Ya, pengen foto-foto, pengen main di pantai juga gitu. Kalau agak jauh kan agak gimana gitu. Jadi yang dekat Ancol. Oke. Sejak libur Lebaran hari pertama tercatat 60.000 hingga 72.000 pengunjung selalu memadati kawasan Ancol. Diprediksi jumlah pengunjung akan terus meningkat menjelang berakhirnya masa libur Lebaran. Pihak pengelola akan menambah personil keamanan, menyiapkan kantong parkir, serta mengoperasikan bus warawiri untuk digunakan pengunjung berkeliling Ancol. Tolehudin melaporkan.